Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan pertama ini, meskipun belum bisa tatap muka, semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam belajar tentunya. Baik sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum memulai ke pembahasan materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Naili Syifa Mardiana. Adik-adik bisa memanggil saya Kakak Naili atau Kak Syifa. Saya adalah mahasiswa magang dari Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Kali ini kita akan membahas tentang teks cerpen, kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajarannya, diharapkan siswa dapat memahami pengertian dari teks cerpen, memahami jenis-jenis teks cerpen, dan memahami ciri-ciri teks cerpen. Adik-adik, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah teks cerpen. Apa sih kepanjangan dari cerpen? Betul sekali, cerita pendek. Lalu apa arti dari teks cerpen? Yakni jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang bisa dibaca dalam sekali duduk. Atau pengertian lainnya, cerita yang berupa naratif fiktif. Naratif artinya ceritanya berbentuk narasi, sedangkan fiktif, cerita kisahnya itu tidak nyata atau khayalan. Mengapa disebut cerpen? Karena ceritanya itu pendek dan kurang dari 10.000 kata. Jadi, kalau lebih dari 10.000 kata sudah tidak bisa dikatakan cerpen. Tujuan dari teks cerpen yang pertama, untuk mengungkapkan perasaan si penulis dalam menuangkan imajinasi atau khayalan pada sebuah cerita. Yang kedua, dapat menghibur si pembaca sehingga pembaca dapat memperoleh hiburan atau mendapatkan teguran ataupun juga bisa nasihat dari sebuah cerpen tersebut. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerpen. Terdiri kurang dari 10.000 kata, selesai dibaca dengan sekali duduk. Ini juga bisa sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada. Lalu bersifat fiktif, maksudnya cerita berbentuk narasi. Hanya mempunyai satu alur saja. Kalau menggunakan alur maju, maka sampai akhir cerita pun tetap memakai alur tersebut. Penggunaan kata mudah dipahami oleh si pembaca. Bentuk tulisan yang singkat, lebih singkat daripada novel. Penokohan dalam cerpen sangat sederhana, jadi sifat tokoh hanya dijabarkan secara singkat. Terdapat konflik. Di sini tidak menimbulkan perubahan nasib dari si pelaku. Jenis-jenis teks cerpen. Berdasarkan jumlah kata, cerpen dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, cerpen mini. Cerpen mini adalah cerpen dengan jumlah kata antara 750 sampai 1000 kata. Yang kedua, cerpen ideal adalah cerpen dengan jumlah kata antara 3.000 sampai 4.000 kata. Yang ketiga, cerpen panjang, yakni cerpen yang jumlah kata 4.000 sampai 10.000 kata. Selanjutnya, jenis teks cerpen berdasarkan teknik pengarangan dibagi menjadi 2, yaitu cerpen sempurna dan cerpen tak utuh.
Yang pertama, cerpen sempurna, yakni teknik penulisan sebuah cerpen yang dikarang atau ditulis yang hanya fokus terhadap satu tema atau satu cerita yang mempunyai alur cerita yang sangat jelas dan akhir atau ending mudah dipahami. Biasanya cerpen jenis ini memiliki sifat konvensional dan berdasarkan pada realita atau fakta. Kedua, cerpen tak utuh, yaitu teknik penulisan sebuah cerpen yang dikarang atau ditulis yang tidak berfokus terhadap satu tema, serta susunan alur cerita atau plot yang tidak tertata, dan akhirnya pasti akan mengambang. Biasanya cerpen jenis ini juga memiliki sifat kontemporer dan penulisan cerita berdasarkan ide atau gagasan yang asli. Tibalah kita di penghujung pembelajaran. Terima kasih telah menyimak pelajaran dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang tersampaikan dapat terserap dengan baik. Tetap semangat dan belajar, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.